Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mata kuliah Ekonomi Islam mengenai analisis permintaan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, saya Siti Lindawati, NIM E2B019334, kemudian Lita Nur Umi Latifah, NIM E2B019366, yang terakhir ada Sylvia Nurul Fajriyah, NIM E2B019370. Yang pertama, mengenai definisi permintaan. Menurut Gelarso 2007, dalam ilmu ekonomi, istilah permintaan atau demand mempunyai arti tertentu, yaitu selalu menunjuk pada suatu hubungan tertentu antara jumlah suatu barang yang akan dibeli orang dan harga barang tersebut. Permintaan adalah jumlah dari suatu barang yang mau dan mampu dibeli pada berbagai kemungkinan harga selama jangka waktu tertentu. Dengan anggapan lain, hal-hal lain tetap sama, atau ceteris paribus. Definisi permintaan menurut CISG, yang dimaksud permintaan itu sendiri adalah proposal untuk menyepakati sebuah kontrak yang ditunjukkan kepada satu atau lebih pihak tertentu. Suatu permintaan atau proposal dianggap cukup jelas jika memenuhi syarat. Yang pertama, permintaan itu menunjukkan harga barangnya. Yang kedua, secara tegas atau diam-diam menetapkan atau membuat ketentuan jumlah dan harganya. Konsep permintaan dalam Islam menilai suatu komoditi tidak semuanya bisa untuk dikonsumsi maupun digunakan. Dibedakan antara yang halal maupun yang haram. Mubarak Saif, Contract of Selling and Buying in the Contract for the International Sale of Goods atau CISG as the means of harmonization of the laws international trading. Di slide selanjutnya ada hukum permintaan. Sifat hubungan antara jumlah barang yang diminta dapat dijelaskan melalui hukum permintaan. Hukum permintaan merupakan suatu hipotesis yang menyatakan makin rendah harga suatu barang komoditas, maka akan semakin banyak jumlah komoditas yang diminta. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu komoditas, maka akan semakin sedikit jumlah komoditas yang diminta dengan asumsi faktor lain konstan atau ceteris paribus. Berdasarkan hukum permintaan, dapat disimpulkan bahwa sifat hubungan yang terjadi antara jumlah komoditas yang diminta dengan harga adalah hubungan terbalik. Artinya, ketika salah satu variabel naik, maka variabel lainnya akan mengalami penurunan. Sifat hubungan ini terjadi karena ketika harga komoditas naik, maka konsumen akan mengurangi pembelian dan berpindah membeli komoditas pengganti. Sebaliknya, jika harga komoditas turun, maka pembeli akan mengurangi pembelian komoditas pengganti dan akan menambah pembelian terhadap komoditas yang mengalami penurunan harga tersebut. Alasan lainnya adalah kenaikan harga suatu komoditas yang tidak diikuti dengan kenaikan pendapatan konsumen akan mengurangi daya beli konsumen yang pada akhirnya akan membuat konsumen mengurangi pembelian terhadap komoditas yang mengalami kenaikan harga tersebut. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang tersebut. Yang kedua, harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Kemudian pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Yang keempat, corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. Yang kelima, citra rasa masyarakat. Yang keenam, jumlah penduduk. Yang terakhir, ramalan keadaan di masa mendatang. Fungsi permintaan. Faktor penentu permintaan dapat diterjemahkan secara matematis melalui fungsi permintaan. Fungsi permintaan sendiri diartikan sebagai fungsi yang menjelaskan hubungan jumlah komoditas yang diminta konsumen dengan harga komoditas itu sendiri. Pilihan konsumen dibagi pendekatan isomaslahah. Sebenarnya terdapat dua pendekatan untuk mengetahui perilaku konsumen, yaitu pendekatan maslahah dan pendekatan isomaslahah.
Pendekatan maslahah didasarkan pada pandangan bahwa manfaat ataupun berkah atas suatu kegiatan konsumsi tersebut bisa dirasakan dan diukur oleh konsumen. Sedangkan pendekatan isomaslahah didasarkan pada pandangan bahwa maslahah, terutama berkah yang hanya dapat dirasakan akan tetapi tidak bisa diukur seberapa besarnya. Jadi pada pendekatan isomaslahah, konsumen hanya bisa membandingkan tinggi rendahnya antara kegiatan konsumsi tanpa bisa mengukurnya. Kemudian ada karakteristik isomaslahah. Isomaslahah itu sendiri adalah kondisi di mana setiap titik kombinasi barang yang ada pada suatu kurva maslahah mempunyai tingkat maslahah yang sama. Kurva isomaslahah terbentuk cembung dengan slope negatif yang menunjukkan adanya mekanisme substitusi. Pada konsumsi barang halal dan thayyib, semakin tinggi frekuensi kegiatan, semakin tinggi maslahah yang diperoleh. Dengan demikian, kurva isomaslahah yang lebih tinggi menunjukkan tingkat maslahah yang lebih tinggi pula. Di bawah itu yang gambar pertama menunjukkan kurva isomaslahah. Kemudian kurva yang kedua itu perubahan tingkat maslahah. Di slide selanjutnya ada bentuk kurva isomaslahah. Kurva isomaslahah dengan kandungan berkah yang setingkat. Jika konsumen dihadapkan pada dua barang dengan berkah yang setingkat atau bersifat substitusi sempurna, misalnya komputer berbagai merek, kurva IM akan memiliki tingkat kemiringan yang simetris membentuk sudut 45 derajat. Sedangkan kurva IM dengan kandungan berkah yang tidak setingkat jika konsumen dihadapkan pada dua pilihan konsumsi barang dengan berkah yang tidak setingkat. Misalnya beras lokal dengan beras impor. Jika kandungan berkah Y lebih besar dari X, maka kurva IM akan cenderung landai. Berikut adalah gambar kurva IM dengan kandungan berkah yang setingkat. Gambar kurva IM dengan kandungan berkah tidak setingkat. Selanjutnya, kemampuan substitusi antar barang. Perlu diingat, dominan dari konsumsi Islami adalah barang yang kandungan berkahnya positif, sehingga substitusi antar barang hanya terjadi pada barang yang sama-sama halal sebagai kandungan berkah minimum. Kemampuan substitusi antar barang pada konsumsi Islami dilihat dari nilai absolut dari slope kurva IM. Selanjutnya, kemampuan substitusi antar barang. Substitusi menurun terjadi jika berkah marginal atau MB suatu barang bersifat increasing dengan tingkat pertumbuhan yang lebih rendah dari tingkat decreasing manfaat duniawinya atau MF. Substitusi konstan terjadi jika berkah marginal atau MB bersifat increasing dengan tingkat pertumbuhan yang sama dengan tingkat penurunan manfaat duniawi atau MF. Substitusi meningkat terjadi jika marginal berkah atau MB bersifat increasing dengan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dari tingkat penurunan manfaat duniawi atau MF. Berikut yaitu gambar substitusi menurun. Selanjutnya yaitu kemampuan substitusi yang konstan dan substitusi meningkat. Kemudian, batasan individu dan etika dalam konsumsi. Dalam menentukan pilihan konsumsi terhadap barang halal, seorang konsumen akan menghadapi kendala yaitu yang pertama, kendala anggaran atau budget constraint, yaitu bahwa seseorang tidak dapat membeli barang yang dibutuhkan jika anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk melakukan hal tersebut. Yang kedua, kendala israf atau israf constraint, yaitu larangan adanya tindakan berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi suatu macam barang. Yang ketiga, yaitu mempertimbangkan kebutuhan orang lain, yaitu adanya tuntunan Islam agar memperhatikan kebutuhan orang lain, seperti kerabat, tetangga, fakir miskin, anak yatim, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, kendala israf. Dalam ajaran Islam, seorang individu tidak boleh membelanjakan pendapatannya secara berlebihan atau israf. Dengan demikian, kendala anggaran baru merupakan necessary condition, sedangkan kendala israf merupakan sufficient condition. Secara umum, kriteria israf ini berbeda untuk masing-masing individu, bergantung pendapatannya masing-masing. Seseorang yang memiliki pendapatan tinggi, batasan israf juga semakin tinggi. Sebagai contoh, bagi seorang yang memiliki pendapatan 10 juta, pengeluaran 5 juta per bulan masih dianggap wajar. Sedangkan bagi seseorang yang pendapatan 5 juta, pengeluaran 5 juta per bulan tentu merupakan hal yang berlebihan. Lalu keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen menganalisa proses pencapaian maslahah dengan berbagai kendala yang telah disebutkan, yaitu kendala anggaran, kendala israf, dan memperhatikan kebutuhan orang lain. Pada hakikatnya, konsumen menginginkan anggaran minimum untuk mencapai maslahah maksimal. Lalu, efek pendapatan. Efek pendapatan adalah perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat adanya perubahan pendapatan real konsumen. Pada umumnya, pendapatan memiliki dampak positif terhadap permintaan. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi permintaan akan suatu barang. Dengan demikian, adanya peningkatan harga suatu barang akan memiliki efek pendapatan yang negatif atau menurunkan jumlah barang yang diminta karena pendapatan real konsumen mengalami penurunan. Kemudian efek substitusi dari perubahan harga. Efek substitusi adalah perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat perubahan permintaan terhadap barang lain. Seorang konsumen Islami akan melakukan substitusi jika maslahah total yang diharapkan akan meningkat, baik maslahah yang duniawi atau manfaat maupun kandungan berkahnya. Adanya kenaikan harga suatu barang jika dipandang sebagai penurunan maslahah total karena dengan anggaran yang sama, konsumen akan mendapatkan manfaat yang lebih rendah atas barang yang dikonsumsinya. Adanya kenaikan harga barang akan memiliki beberapa kemungkinan efek substitusi tergantung kandungan maslahah pada barang tersebut. Selanjutnya ada kemungkinan efek substitusi suatu barang. Yang pertama, harga naik, kandungan maslahah tetap. Jika ada kenaikan harga tetapi kandungan maslahahnya tetap, efek substitusi berdampak negatif terhadap jumlah permintaan. Misalnya, jika harga beras lokal naik, konsumen akan berpindah membeli beras impor. Dalam hal ini, konsumen mensubstitusi beras lokal dengan beras impor untuk mendapatkan maslahah total yang lebih tinggi. Kemudian ada harga naik, kandungan maslahah turun. Jika harga naik dan kandungan maslahahnya turun, sudah pasti konsumen akan menurunkan permintaannya. Dalam hal ini, efek substitusi dari kenaikan harga adalah negatif terhadap permintaan. Contohnya, naiknya harga kayu karena kelangkaan akibat illegal logging. Selanjutnya ada harga naik, kandungan maslahah naik. Jika harga barang naik tetapi maslahahnya juga naik, konsumen belum tentu akan menurunkan permintaan. Konsumen akan mempertimbangkan efek mana yang lebih dominan. Apakah tambahan kandungan maslahah atau penurunan jumlah barang karena kenaikan harga. Misalnya, kenaikan harga bawang merah Brebes karena adanya penggantian pupuk kimia dengan organik. Kemudian ada dampak perubahan harga terhadap permintaan barang X. Harga dan kandungan berkah barang lain diasumsikan tetap. Perubahan harga. Slide berikutnya ada dampak perubahan harga terhadap permintaan barang X. Di bawah ini kami lampirkan tabel perubahan harga. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa hukum permintaan konvensional akan berlaku jika perubahan harga tidak diikuti perubahan kandungan maslahah atau berkah yang signifikan. Hukum permintaan konvensional tidak akan berlaku jika perubahan harga diiringi dengan perubahan yang maslahah yang signifikan. Kemudian ada elastisitas harga permintaan.
Elastisitas harga permintaan adalah perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Elastisitas harga permintaan bisa dipandang sebagai derajat sensitivitas jumlah barang yang diminta dalam memberikan respon terhadap perubahan harga barang. Elastisitas dapat dibedakan menjadi elastisitas pada kondisi permintaan tertentu atau elastisitas titik dan elastisitas rata-rata antar dua keadaan atau lebih, atau disebut elastisitas busur. Berdasarkan nilainya, elastisitas dibedakan menjadi 3, yaitu inelastisitas untuk kurang dari 1, unit elastis untuk sama dengan 1, dan elastis untuk lebih dari 1. Konsumen yang rasional cenderung memiliki elastisitas harga permintaan yang unit elastis atau sama dengan 1, atau bersifat netral terhadap harga sepanjang tidak ada perubahan kandungan maslahah, karena sifat konsumen Islami yang maslahah maksimizer. Kemudian ada elastisitas pendapatan permintaan. Elastisitas pendapatan permintaan adalah perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan pendapatan individu. Pada elastisitas pendapatan permintaan ini tidak dikenal istilah elastis dan inelastis sebagai pada elastisitas harga permintaan, tetapi dibedakan terhadap jenis barang menjadi elastisitas pendapatan permintaan terhadap barang inferior, terhadap barang normal, dan terhadap barang superior. Barang inferior adalah jenis barang yang jika pendapatan seseorang meningkat, permintaan akan barang tersebut justru menurun. Contohnya beras miskin atau raskin. Kemudian barang normal adalah barang yang permintaannya sejalan dengan pendapatan. Contohnya buku kuliah. Sedangkan barang superior adalah barang yang permintaannya naik lebih besar dari persentase kenaikan pendapatan. Slide berikutnya ada elastisitas berkah permintaan. Elastisitas berkah permintaan itu sendiri adalah perubahan jumlah barang yang diminta yang karena adanya perubahan kandungan berkah pada barang tersebut. Elastisitas berkah permintaan memiliki nilai positif atau lebih dari 0 yang menunjukkan bahwa peningkatan kandungan berkah pada suatu barang akan mampu meningkatkan jumlah barang yang diminta meskipun harga barang dan pendapatan konsumen tidak berubah. Misalnya, pada setiap penjualan es krim Walls sebesar Rp100 akan disumbangkan untuk beasiswa. Berikut presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.